Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Yana Priyatna, dari Yan Property Development YPD Bandung. Pada penjelasan kali ini, video kali ini saya ingin menjelaskan tentang investasi di koin adalah penipuan. Benar apa tidak? Gitu. Tapi sebelum kita sharing tentang video ini, mari Anda like atau subscribe, komen video di bawah ini. Gitu ya, silakan. Oke, kita lanjut ya. Apakah benar investasi di koin, kripto, dan sebagainya adalah penipuan? Gitu. Nah, sebelum Anda memahami apakah investasi di koin, cryptocurrency, bitcoin, dan sebagainya, binomo dan sebagainya adalah penipuan, Anda harus pelajari suatu hal ya tentang investasi gitu ya. Investasi, bahwa yang paling utama itu di dalam investasi itu adalah Anda harus mulai berinvestasi dari sekarang gitu ya. Jadi investasi itu jangan dinanti-nanti, baik itu investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun mungkin jangka panjang gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau Anda punya uang lebih, atau Anda pun bisa mulai berinvestasi dari 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu. Jangan setiap belanja itu adalah dihabiskan setiap kita terima gaji, terima dari hasil usaha dan sebagainya, kemudian dihabiskan. Tapi yang jelas Anda harus berinvestasi dari sekarang gitu ya. Kayak gitu. Oke, kemudian kedua adalah pilih investasi yang bisa lawan inflasi. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia, inflasi itu adalah 5% per tahun. Sedangkan bunga deposito adalah sekitar 6-7% per tahun. Dipotong biaya administrasi yang habis gitu ya. Jadi Anda harus tarik investasi yang di atas bunga deposito per tahun ya. Bisa itu mungkin 10% per tahun, bisa itu 15% per tahun, atau di atas itu ya 18% dan sebagainya. Tapi ingat, hati-hati, semakin tinggi returnnya, ROI-nya, tapi semakin tinggi akan tingkat risikonya gitu ya. Misalnya, ini saya menjanjikan 10% per bulan. Nah, Anda harus tahu bahwa itu risikonya pasti tinggi. Dan sebagai Anda yang akan berinvestasi, Anda harus melek bahwa di investasi itu Anda harus siap-siap kehilangan uang gitu. Jadi di investasi itu bukan seberapa banyak Anda siap menerima uang, tapi seberapa banyak Anda siap menerima dengan ikhlas, tulus, kehilangan uang Anda, tapi dengan investasi-investasi yang menguntungkan, itu tergantikan semua. Jadi Anda harus harus siap-siap legowo, siap-siap kehilangan uang gitu ya, siap-siap trial and error, bahwa investasi itu sebagai investor ya kita juga harus siap-siap bahwa bisnis yang kita investasikan mungkin tidak jalan atau mengalami kerugian, apalagi di masa pandemi dan resesi ini gitu ya. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu melekatkan atau mengharapkan bahwa ketika saya investasi saya pasti untung. Tapi Anda pelajarin dulu resikonya, pelajarin dulu tolak ukurnya dan sebagainya, itu pasti untung. Tapi ketika Anda mengalami kerugian, Anda harus belajar dari hal itu, Anda harus ambil hikmahnya gitu ya. Kemudian Anda jangan sampai berinvestasi di media yang salah gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ketika berinvestasi itu Anda harus punya diversifikasi investasi. Jangan investasinya cuma satu gitu ya. Cuma satu, misalnya Anda mengharapkan investasi hanya dari saham saja. Nah, kemudian Anda punya diversifikasi, misalnya di properti, di saham, mungkin di koin, mungkin di obligasi, asuransi gitu ya. Kemudian banyak lagi ya. Di sini ya ada di deposito juga mungkin, atau di properti seperti kosan, guest house dan sebagainya gitu ya. Kayak gitu. Kemudian masih banyak ya buat investasi yang di binomo segala macam, reksadana, emas dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Anda harus punya diversifikasi, jangan mengharapkan investasi hanya dari satu investasi saja. Ketika investasi itu gagal, maka gagallah semuanya uang Anda gitu di tempat tersebut gitu ya. Kayak gitu. Kemudian lanjut, pilihlah investasi yang tepat. Maksudnya apa? Investasi yang tepat itu investasi yang Anda kuasai gitu ya. Jadi Anda harus benar-benar menguasai investasi tersebut. Jangan sampai Anda cukup hanya mengikuti tren, hanya ikut-ikutan, ternyata itu money game, sistem Ponzi gitu ya, dan sebagainya, sehingga akhirnya Anda kehilangan uang Anda gitu. Ya, jangan jangan mengikuti tren, jangan ikut-ikutan, jangan kalau misalnya Anda mau berinvestasi misalnya ke koin dan lain sebagainya, Anda harus tahu ini koinnya dari mana, siapa yang buatnya, portofolionya gimana dan sebagainya. Jangan hanya ikut-ikutan, ternyata uang Anda amblas gitu. Seperti teman-teman saya ada yang amblas 32 juta, amit-amit auzubillahiminalik. Semoga tidak terjadi kepada saya. Ada yang amblas 400 juta, ada yang amblas 1,5 miliar, ada yang amblas 3 miliar. Tapi amit-amit auzubillahiminalik, semoga tidak terjadi kepada saya dan kepada Anda. Gitu ya. Jadi pahami dulu
investasinya. Jadi berinvestasilah ke yang Anda kuasai dan Anda pahami. Jangan sampai Anda main-main, atau jangan sampai Anda baru pertama kali ke investasi tersebut dan tidak punya ilmunya. Nah, itu berbahaya sekali gitu ya, kayak gitu. Kemudian mulailah dengan investasi yang kecil. Misalnya investasi 1 juta dulu, 2 juta, 3 juta, atau paling maksimal mungkin 10 juta gitu ya. Apakah boleh Pak investasi dengan 100 juta, 1 miliar? Boleh, kalau Anda duit cadangannya banyak, atau Anda siap kehilangan duit tersebut. Karena semakin tinggi ROI atau semakin high risk, high return. Low risk, low return gitu ya. Jadi semakin tinggi tingkat pengembalian investasi Anda, semakin tinggi juga risikonya. Anda harus pahami itu gitu ya. Kayak gitu. Kemudian lanjut bagaimana investasi itu. Nah, tidak perlu, bagaimana harusnya berinvestasi itu tidak perlu memonitor. Wah, ketika mata melek naik, ketika mata merem turun. Nah, ini hati-hati juga gitu. Jadi merem melek naik turun gitu. Gitu ya. Jadi hati-hati juga. Jadi bagaimana caranya investasinya yang aman, jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah gitu ya. Jangan terlalu dimonitor tiap hari, kecuali Anda memang mau main trading gitu ya. Nah, itu terus dimonitor tiap detik, tiap waktu, atau tiap hari gitu kan. Kayak gitu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah investasi koin itu aman atau penipuan? Tergantung. Anda sudah memahami nggak investasi tersebut gitu ya? Anda sudah cukup menguasai nggak tentang investasi tersebut? Anda sudah cukup pengalaman nggak? Anda sudah tahu nggak portofolionya, brandnya, atau orang yang mengajak Anda siapa? Nah, kalau Anda belum tahu itu semua, saya sarankan Anda jangan dulu masuk ke bisnis koin atau cryptocurrency atau bisnis apapun itu yang high risk, high return gitu. Anda harus belajar dulu, baru Anda investasikan uang Anda. Dan mulai dari yang kecil dulu, jangan yang langsung gede atau langsung besar gitu ya. Itu terima kasih sharing daripada saya. Mudah-mudahan bisa memberikan sharing, inspirasi, ataupun masukan bagi Anda semuanya, bagi Anda yang ingin berinvestasi ya. Mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih baik lagi kita dalam berinvestasi. Terima kasih, saya Yana Priyatna. Saya senang mencari ilmu dan saya senang berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses luar biasa.